Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai hubungan antara IT audit, hacking, pen test, komputer forensik. Tiga topik ini tentu ada kepentingan masing-masing. Tidak ada audit forensik ataupun sebaliknya. Jadi begini teman-teman, IT audit itu dilaksanakan secara reguler setahun sekali, adalah pemeriksaan rutin sesuai dengan SOP enggak gitu teman-teman. Kemudian untuk hacking pen test itu tes di mana kita secara teknikal IT mengecek backdoor di sistem kita atau kelemahan vulnerability di sistem kita, yaitu di firewall, aplikasi web server, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu baru muncul forensik, komputer forensik. Jadi setelah terjadi masalah. Tapi masalah ini seperti halnya kepolisian menyebut sebagai TKP, tempat kejadian perkara, maka IT forensik atau web forensik atau web security forensik ataupun digital forensik ini khususnya untuk melakukan apa yang telah dilakukan oleh pelaku yang menjadi target kita, tentu dengan barang bukti. Jadi sedangkan pen test itu bisa dilakukan kapan aja, dan seperti saya melakukan untuk seperti teman-teman, yaitu reconnaissance. Demikian teman-teman. Reconnaissance itu pengecekan pengintaian jarak jauh. Ada lagi nanti untuk scanning ke target, apa aja yang mungkin pernah dilakukan, dalam hal ini orang-orang KPU ataupun Kominfo juga yang terlibat bisa. Nah, itulah hubungannya antara IT audit, komputer forensik, ada juga tengah-tengah pen test. Jadi IT audit forensik setelah dan sebelum dilakukan intensif secara IT dengan ilmu-ilmu forensik IT yang belakangan ini berkembang. Saya mengambil referensi dari isi konsil karena saya hampir 8 tahun lebih di PT Andalan Nusantara Teknologi menjadi trainer. Sedangkan sebelumnya tentu ada yang ahli dalam IT forensik, IT audit juga, itu orang yang berbeda. IT audit itu standar internasionalnya disebut ISO 27000, dipecah jadi dua, IT 27001 dan ISO 27002. IT 27001 yaitu dokumentasi dokumen-dokumen yang dipelajari SOP untuk membuat SOP, sedangkan 27002 itu guide untuk melakukan secara teknis apa aja yang perlu dicek, seperti password udah dua lapis seperti fingerprint sama angka text password gitu ya. Kemudian untuk pen test itu ya untuk kepentingan forensik itu bisa yang layer rendah aja, tapi bagi yang mau menirukan ini mungkin yang dibuat aplikasi web pemilu 2004.kpu.go.id itu ada backdoor ataupun kelemahan
lain untuk mengotak-atik hasil pemilu, itu silahkan saja. Tapi juga saya lihat dari DNS yang aplikasi domain name service pandu seperti buku telepon, tapi ini IP address, nomor telepon itu dianggap IP address, sedangkan nama webnya itu pemilu.kpu.go.id, itu disebut orang. Ini analogi aja, jadi orang bisa punya nomor telepon lebih dari satu, juga pemilu 2024.go.id bisa lebih dari satu. Tentu permainannya di mana di DNS ada satu alias name yang disebut cname, itu kita bisa rubah-rubah sehingga web server KPU bisa ada misalkan satu tapi bisa 3 IP di satu lokasi, atau banyak server pemilu 2024 di beberapa lokasi dengan IP yang berbeda dialiaskan. Demikian, terima kasih membantu. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih banyak dengan dukungan Pak Muhammad Taufik Zulkifli, teman seangkatan di UI, yang sekarang anggota Dewan di DPRD DKI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga dukungan dari Muhammad Sirojul Munir, alumni juga sesama satu angkatan saya di Kominfo, di BRIN tepatnya. Sedangkan Pak Muhammad Subali adalah Rektor Universitas Cendekia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.